Kok cuma 15 ya yang hadir ya? Yang lain pada kemana nih ya? Hello anybody, everybody please turn on your videos. Ya, makasih Mbak Duyanti. Udah mandi belum? Ini pada yang nggak berani on kan videonya mesti pada belum mandi nih, masih pakai kerudung, masih betul-betulin baju. Ayo guys, tolong dinyalakan videonya. Bayangkan kita tatap muka langsung gitu loh, biarkan ibu bisa lihat wajah kalian. Oke Mbak Ferdiana. Loh Mbak Juwita. Oke ya, tadi dari simple present tense. Simple present tense itu sudah berulang-ulang kita pelajari baik di SMP dan SMK kelas 10 atau malah dari SD ya. Itu kita udah mempelajarinya. Kalau modal auxiliary, ada yang masih ingat modal auxiliary itu ada apa aja? Mbak Juwita. Lah, malah dimatiin videonya. Ya, ada yang masih ingat? Mas Ferry, are you here with me? Mas Ferry masih sama di Google Meet ini. Jangan, jangan cuma di on ke nggak terus ditinggal pergi kali ya. Kok pada diam semua toh? Mas Erik, Ibu anu dulu ya, presensi dulu kalau gitu. Ini ada 15 peserta, berarti 14 yang sudah hadir. 14 ini masih pada di sini atau enggak? Ibu akan mencatatnya. Cepat.
Oke, tentang model auxiliary belum ada yang bisa menjawab? Halo, anybody here? No, I'm sleeping, Mom. I'm sleeping. Breakfast. Iya toh, kok nggak ada yang jawab ya? Podo neng diki, sok-sok join tak terus ditinggal lungo iki mesti. Ya ya. Begitu kah? Model Excel itu ada 5. Can, may, must, apalagi? 2 lagi, ada yang ingat? Siapa tadi yang mau jawab ya? Jangan malu. Nanti kalau jawab dapat nilai plus 3 loh. Ibu udah janji loh. Yang bisa jawab dapat plus 3 langsung. Mas, Bu. Mas, Ken, Memas, masih 2 lagi, apalagi Mbak Duyanti? Yang lain? Will. Will. Masih 1 lagi, apa? Ken, Me, Mas, Will, masih kurang 1? Sel. Ya, can itu dapat, may itu mungkin atau boleh, mas itu harus, sel itu seharusnya, dan will itu akan. Penggunaannya kalian bisa browsing dan kalian bisa lihat nanti di materi yang ibu share di GC. Nah, itu tadi tentang model auxiliary. Simple present kita udah lewat, udah beberapa kali kita pelajari. Yang paling susah adalah tentang indirect speech. Indirect speech, ada yang masih ingat? Kelas 10 udah pernah Ibu ajarkan indirect speech. Ini paling susah. Indirect speech. Reported speech, kata lainnya. Ada yang masih ingat? No. Ayo, siapa yang masih ingat tentang indirect speech? Kalimat tak langsung. Ada yang masih ingat? Mas Ferry, are you with me? Mas Gilang. Biasanya Mas Gilang nih pemalu, sebenarnya tahu tapi diem. Mas Gilang, are you with me? Ya, Bu. Mas Gilang tahu nggak indirect speech itu apa atau reported speech? Kalimat tidak langsung, Bu. Ya, kalimat tidak langsung lebih jelasnya definisinya bagaimana, Mas? Kalimat yang diucapkan seseorang kepada orang lain, Bu. Ya, kalimat yang merupakan laporan, kalimat yang diucapkan atau dilaporkan kepada orang lain. Jadi seperti situasinya seperti ini. Misalnya ibu bilang ke Mas Gilang, Mas Gilang tolong di on-kan videonya. Ayo Mas, on-kan videonya Mas. Mas Gilang, on-ke videomu. Semuanya tolong di on-kan videonya. Ya Allah, ibu mau foto ini loh, mau screenshot. Buruan. Ibu kan sudah bilang, tolong di-on-kan videonya selama Google Meet. Oh, lah Mas Gilang urung pakpung mesti. Ya,
Semuanya yang lain tolong di-on-kan videonya. Ya, kalimat yang diucapkan seseorang ke orang lain yang merupakan laporan dari ucapan seseorang yang lain disampaikan ke orang lain lagi. Seperti itu. Terima kasih Mbak Debri, Mbak Mas Gilang, Mbak Duyanti sudah meng-on-kan videonya. Oke, lanjut lagi. Sekarang tentang reported speech. Ada yang tahu rumusnya? Apa rumusnya? Kata kerjanya. Fokus ke kata kerja dari indirect speech. Bentuknya gimana? Kalau simple present kan verb 1. Nah, kalau indirect speech itu bentuknya gimana? To be plus verb 3. Nah, masih ingat enggak? Ibu akan tulis ya di sini. Indirect speech. Definisinya di chat. Kalian bisa lihat di situ, boleh mencatatnya di catatan kalian. Indirect speech atau reported speech adalah kalimat tak langsung, yaitu kalimat yang diucapkan seseorang ke orang lain, dalam kurung merupakan laporan. Kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian untuk tambahan materi yang besok akan Ibu share di GC. Itu ya. Kita udah 20 menit nih, tinggal 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, masalah nggak buat kalian? Mboten, Bu. Mboten, Bu. Oke, terima kasih. Oke ya, itu. Terus sekarang rumusnya. Rumusnya adalah subjek plus to be plus verb 3 dan bisa ditambah lagi dengan komplement, atau ada yang masih ingat komplement itu apa? Ingat enggak? Halo, Pak Arin, Pak Fausta. Yang hadir cuma 14. Debri, Egya, dan Mas Duta terakhir yang join. Mas Duta, ingat enggak komplement itu apa? Komplement itu kalau apa, Mas Duta? Suaranya kurang jelas, Ibu. Volumemu, Mas, volumemu tolong dimaksimkan. Ibu udah 100% nih volumenya. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Headset. Volume HP-mu dimaksimalkan coba. Sudah, Bu. Nah, itu lihat di chat itu, Mas. Ibu tunjukkan di situ ya ke Mas Duta. Apa yang kamu ketahui tentang P dan atau M? Kalau yang kurang jelas berarti boleh join di chat. Mas Gilang, ingat enggak? C itu apa? M itu apa? Mbak Duyanti, Mbak Juwita, Mbak Ferdiana, Mbak Arin, Mbak Fosta, Mbak Aninda, Mas Agus, Mas Erik,
Mas Ferry, Mbak Egitia, malah keluar Mas Erik. Mbak Debri, C itu gini, C itu objek. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan objek ya. Kalau M itu keterangan, gitu ya. Sampai di sini. Ada yang bisa membuat contoh kalimat aktif dulu. Kalimat aktif yang terdiri dari S, P, O, K. Silahkan buat kalimat bahasa Inggris dengan SPOK, rumusnya. SPCM kalau bahasa Inggris istilahnya. Yuk. Siapa? Mas Hartanto. Hai Mas Hartanto. Nah, berarti ini yang nggak ada ini pada nonton badminton nih. Mas Duta, tolong buat contoh kalimat bahasa Inggris dengan SPOK. Nggak pengen pada dapat +3 atau ini? Tinggal 5 menit loh. Dari perjanjian kita 30 menit Google Meet. Mbak Debri. Mbak Debri. Malah delik. Ya, Bu. Mbak Debri malah delik. Wajahmu tuh lihat no. Cantik-cantik kok disembunyiin. Malu, Bu. Cepat bikin contoh kalimat bahasa Inggris dengan susunan SPOK. Ada objeknya, ada keterangannya. Kalau kamu malu ngomongkan di sini, boleh ditulis di chat. Ibu tulis ya di situ. Siti buys the dictionary at 4 sekawan bookstore. Seneng era Inggris kenutul 4 sekawan bookstore. S E. Kalian lebih familiar dengan SPOK atau SPCM? Pasifnya ada yang bisa mengubah kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif? Ada yang masih ingat aturannya mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Yang pertama apa? Objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Objek kalimat aktif itu yang mana? Silahkan jawab. Siti buys the dictionary at 4 sekawan bookstore. Objeknya yang mana? Siti. Enggak, muridmu udah langsung jawab, Pak. Jawab.
Objeknya adalah the dictionary. The dictionary. Terus kata kerjanya dari buys itu aktif diubah menjadi aktif, to be plus verb 3 apa? Kalau itu simple present, to be-nya apa? The dictionary itu to be-nya is, am, atau are? Mbak Debri. Is. Is. Oke Mas Duta. Catat dulu Mas Duta dapat plus 3. Maaf Bu, tadi sinyalnya jelek. Nah, iya, bukan volume ibu kan yang salah. To be-nya is. Terus by verb 1 diubah menjadi verb 3. Verb 3 dari by apa? Bob. Bob, ya. B-O-U-G-H-T is Bob. Nah, setelah kata kerja dalam kalimat pasif itu diikuti oleh objek pelaku yang menjadi subjek di kalimat aktif tadi. Siapa subjeknya di kalimat aktif? By Siti. Wes dijawab anak ibu malah adik. By Siti. Yang selanjutnya sama at tempat sekawan bookstore. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Any question? No, ma'am. Aku ingin segera If. leave. I am segera ya, Bu. Hai guys, yang baru dapat nilai plus 3 cuman 4 orang. Mbak Dwianti, Duta, Airin, Gilang, sama siapa ya tadi ya? Udah kayaknya itu tok yang tadi jawab. Yang lain belum jawab. Kalian nggak merasa apa ya, sayang yo, nggak berpartisipasi begini. Kan lumayan dapat nilai plus 3 loh, bisa buat nambah-nambah nilai besok harusnya remedi jadi nggak remedi kayak gitu. Kan SMK bahasa Inggris, SMK kan anu. Oke, kalian mau diakhiri sekarang? Atau kita lanjut di sini? Kita masih punya waktu 15 menit. Ya, 15 menit. 15 menit lagi waktu kita gemit, maksudnya jam pelajaran kita masih 15 menit lagi. Ada pertanyaan di sini? Oke, sebelum kita akhiri, sebelum Ibu akhiri, ya, tugas akhir dari KD ini besok adalah kalian satu, ada dua, yang jadi gini, ada dua tugas akhir. Yang pertama, yang berhubungan dengan keterampilan, kalian buat dialog percakapan dalam bahasa Inggris tentang meninggalkan pesan dan meminta informasi dan mencatat pesan dari telepon itu yang kalian buat dialog itu. Dan nanti berupa audio saja ya, itunya berupa audio saja, tugasnya dikumpulkan ke form yang akan Ibu share di Google Classroom tugas kelas. Dan yang kedua, yang berhubungan dengan aspek pengetahuan, itu kalian membuat catatan dari dialog yang udah kalian buat dan kalian
rekam secara audio dan kirimkan ke Google Form tugas keterampilan itu, kalian catat di kertas pesan yang disampaikan melalui telepon tadi, yang udah kalian buat dialognya tadi. Itu ada 2 itu. Tolong kalau besok Ibu lupa, tolong diingetin. Jadi ada 2 tugas akhir itu untuk KD yang ini. Karena kita udah berapa kali ya bahas tentang KD ini, kayaknya baru 2 kali ini. Itu kita tentang tugas akhirnya. Sebelum Ibu akhiri, is there any question from you all? Nggak ada? If there is no more question, thank you for your nice attention and participation. I hope you will participate more actively in our next meeting, either via Google Meet or via chat at WA group. Yeah. Okay. Thank you for your nice attention. See you at the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum leave, kalian kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh secara kalau Ibu sih menyarankan lewat grup aja biar yang lain juga tahu apa yang belum kalian pahami dan mungkin teman yang lain bisa memberikan penjelasan. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh leave dari chat ini. Ibu akan akhiri dan akan tutup. Oke ya, thank you. See you.